Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan dan mendapat celaan dan hinaan yang menyakitkan dari orang-orang kafir Quraisy. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, check it out. 3 tahun berlalu, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu turunlah ayat Al-Quran yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Orang yang mempelopori kebencian terhadap Rasulullah adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Hinaan dan fitnah pun harus diterima oleh Rasulullah di awal masa dakwah. Pada waktu itu Nabi Muhammad sudah memiliki 40 orang pengikut yang dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Namun tidak sedikit dari mereka yang menyembunyikan keislamannya. Tujuannya untuk menghindari ataupun penyiksaan dari kaum musyrikin, karena mereka sudah merasa terusik dengan kehadiran Islam. Kemudian turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk menampakkan dakwahnya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Pada suatu hari Nabi Muhammad pun mengundang jamuan makan dari keluarga ayahnya, yakni dari Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib, dan Abu Lahab pun hadir di tengah-tengah mereka. Nabi Muhammad pun membuka percakapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai keluarga dari ayahku, kakekku, dan paman-pamanku semua. Dan juga dari keluarga Bani Hashim dan Al-Muthalib. Seperti kabar yang kalian dengar, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihku menjadi seorang Rasul dan menjadi Nabi terakhir di muka bumi ini. Aku diutus kepada kalian semua, kaum yang hidup sezaman denganku, dan keturunannya, agar lebih dekat dengan agama Islam yang aku bawa, dan hanya menyembah kepada Allah Tuhan yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada perantara berhala-berhala ataupun yang lainnya. Belum selesai berbicara, Abu Lahab pun memotong perkataannya. Wahai Muhammad, berhentilah kamu membual hal-hal yang tidak benar itu. Kami sudah tahu ajaranmu itu menentang ajaran nenek moyang kami dan ayah ibu kami dahulu. Aku sangat bosan mendengar ocehanmu yang tidak jelas itu. Diamlah. Nabi Muhammad pun tidak membalas semua makian dan celaan dari Abu Lahab tersebut. Nabi Muhammad pun selalu menjaga lisannya walaupun hati sangat marah. Dan Rasulullah pun sudah sadar bahwa banyak sekali orang yang tidak akan menerima ajarannya dan tidak suka. Pamannya yang lain pun berkata, sudahlah jangan bertengkar, kita makan dulu agar lebih dingin hati kita. Dan akhirnya mereka pun menyantap makanan yang dihidangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun berdakwah tidak berhenti di situ. Di setiap ada kesempatan dia selalu berdakwah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu saat ketika sedang berdakwah ada yang bertanya kepada beliau, Wahai Muhammad, apakah yang engkau katakan itu benar? Lalu dari mana kita tahu kalau perkataanmu itu benar? Nabi Muhammad pun menjawab, sesungguhnya
pemimpin tidak akan membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah, kalian mati sebagaimana kalian tidur, dan dibangkitkan kembali sebagaimana kalian bangkit dari tidur. Dan semua perbuatan kalian akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhir zaman. Abu Thalib pun hadir dalam pertemuan dakwah tersebut, dan beliau pun sangat mendukung dakwah keponakannya. Namun walaupun dia selalu mendukung Nabi Muhammad SAW, pamannya tersebut pun tidak mau masuk Islam. Abu Thalib berkata, "Wahai Muhammad, aku akan selalu mendukung semua dakwahmu dan membenarkan semua perkataanmu. Dan aku akan maju di barisan depan jika ada yang mengganggu dakwahmu. Namun aku tidak akan meninggalkan agama nenek moyangku." Lagi-lagi Abu Lahab itu sangat geram melihat keputusan dari Abu Thalib. Abu Lahab sangat kesal sekali dan berkata, "Apa-apaan ini? Muhammad itu telah mengajarkan sesuatu yang sangat sesat. Itu adalah suatu aib keluarga yang harus ditutupi." Abu Lahab pun sadar bahwa Abu Thalib itu sangat sayang kepada Nabi Muhammad karena sudah mengasuhnya dari kecil, dan tidak bisa menyerang Nabi Muhammad SAW karena Abu Thalib akan melindunginya. Karena Abu Thalib sendiri seorang yang sangat dihormati dan dikagumi di Mekah. Suatu hari Nabi Muhammad pun naik ke puncak Bukit Sofa dan kemudian berbicara di sekumpulan orang. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat As-Suara ayat 214, yang artinya, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Nabi Muhammad pun berkata, "Wahai saudaraku, apakah kalian percaya bahwa ada pasukan berkuda yang akan menyerang kita? Kami semua percaya kepadamu karena kamu tidak pernah berdusta." Nabi Muhammad pun kembali berkata, "Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang diberi tugas kepada kalian, mengajak kalian semua untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memeluk Islam, dan meninggalkan sesembahan selain Allah, berhala, dan lainnya. Walaupun aku seorang Rasul, kelak di akhirat aku tidak bisa menolong kalian semua. Jadi selamatkanlah diri kalian sendiri dari api neraka." Abu Lahab pada saat itu pun ikut berkumpul dan merasa panas atas perkataan keponakannya tersebut. Abu Lahab pun berkata, "Ya ampun, kamu mengumpulkan kita hanya mau ngomong ini. Menyebalkan, dan sungguh engkau akan celaka selama-lamanya." Abu Lahab pun pergi dengan sangat marah. Dan pada saat itu langsung turunlah wahyu, yaitu surat Al-Lahab. Ayat pertama yang artinya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia." Beberapa orang pemuka Quraisy mendatangi Abu Thalib untuk mengadu. "Wahai Abu Thalib, keponakanmu itu telah mencaci maki berhala-berhala kami dan nenek moyang kami. Tolong hentikan dia atau kami akan bertindak sendiri. Toh kamu sendiri juga tidak sependapat bukan dengan dia?" Abu Thalib pun berkata, "Maafkan saudaraku, aku tidak bisa membantu kalian. Aku akan tetap melindunginya apapun yang terjadi. Karena Muhammad sudah kuanggap seperti anakku sendiri." Ketika musim haji tiba, kaum musyrikin pun telah siap melancarkan aksinya. Mereka duduk di dekat Ka'bah dan menghasut semua orang yang mendatangi Ka'bah. Semuanya dikomandoi oleh Abu Lahab. Setiap orang yang datang maka akan dipengaruhi. Kubu Abu Lahab itu berkata kepada setiap pendatang, "Wahai kalian saudaraku, jika kalian bertemu dengan Muhammad dan melihatnya, jangan didengarkan kata-katanya.
karena Muhammad itu adalah orang gila. Walaupun dia gila, tapi dia pintar berbuat syair. Kata-katanya sangat indah sekali dan bisa membuai orang. Dan bahkan sampai melupakan Tuhan berhalamu. Jadi berhati-hatilah jika bertemu Muhammad. Ingat tujuanmu ke Mekah adalah beribadah kan, bukan melihat Muhammad. Baiklah, aku akan berhati-hati jika melihat Muhammad. Selain ke Ka'bah, Nabi Muhammad pun berdakwah di tempat kerumunan yang banyak seperti di Pasar Ukas dan yang lainnya. Setelah musim haji selesai, maka Muhammad pun sangat terkenal di penjuru negeri. Abu Lahab pun tidak pernah kehabisan akal untuk membenci Rasulullah. Bahkan istri dan anak-anaknya pun sangat membenci Rasulullah. Keluarga Abu Lahab ini selalu mencaci dan memaki Rasulullah agar mental Rasulullah itu lemah. Hai penduduk Mekah, kalian itu jangan percaya dengan kata-kata Muhammad. Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir, dan membawa ajaran sesat. Itulah kata-kata yang selalu diucapkan oleh Abu Lahab kepada semua orang. Mendengar perkataan Abu Lahab itu, Rasulullah pun tidak marah. Dan berdoa kepada Allah, ya Allah ya Robbi, sabarkanlah hati ini untuk menerima ujian darimu. Dan bukalah pintu hidayah bagi mereka agar dia menjadi pengikut dan menyembahmu. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW. Jika saya salah menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.